Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Apakah pagi ini kalian masih bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini? Masih. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita melaksanakan doa bersama. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Ya, Lestari, mohon berdiri untuk dipimpin doanya ya. Berdiri. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Anak-anak ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita akan mulai, mari kita cek dulu kebersihan dan kerapian kelasnya ya. Apakah di tempat duduk kalian masih ada sampah yang berserakan atau meja kalian belum terlihat rapi? Mejanya harus lurus ya anak-anak ya. Sudah? Yang di belakang sudah? Sudah. Baiklah, kalau begitu Ibu akan hari ini melaksanakan absensi. Berapa jumlah kalian anak-anak? 16. Ibu akan absensi dulu ya. Absensi 1. Iputu Krisna Mekar Nadiasa. Hadir ya. Ikade Adi Merta. Hadir. Apila Dea Permata. Hadir. Hadir ya. Wibawa Rizka. Hadir. Aristia Lestari. Hadir. Ayu Susanti. Hadir. Nilut Budiasih. Hadir. Duku Windu Putra. Sudari. Yosua. Ikadek Novi Wijanti. Hadir. Niwayan Sukreni. Hadir, Bu. Tika Yanti. Hadir. Niputu Julita Dewi. Hadir, Bu. Desi Evayanti. Hadir, Bu. Rida Kartika. Hadir. Hadir. Ya, berarti semua hadir penuh dengan semangat hari ini mengikuti pembelajaran. Ya anak-anak ya? Iya. Baiklah anak-anak, seiring perkembangan teknologi yang semakin sangat berkembang pesat. Nah, itu baik dari segi informasi, komunikasi. Nah, dengan demikian apa yang kalian ketahui tentang teknologi pada saat ini yang sangat berkembang? Saya, Bu. Ya, silakan Eva. Perkembangan teknologi pada saat ini salah satunya adalah media sosial, di mana media sosial dapat mempermudah kita dalam memperluas jaringan pertemanan dan juga sebagai media penyebaran informasi secara cepat. Oke, bagus sekali. Ya, silakan. Baik anak-anak, tepat sekali ya. Pada layanan klasikal kali ini kita akan membahas topik mengenai bijak menggunakan sosial media. Ya anak-anak ya. Nah, apakah kalian masih ingat anak-anak dengan kesepakatan kelas kita waktu minggu lalu? Masih. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menyampaikan dari kesepakatan kelas kalian? Saya, Bu. Ya, silakan Susanti. Kesepakatan kelas kita ada 3. Yang pertama yaitu siswa diharapkan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan dan berdiskusi selama kegiatan layanan klasikal. Yang kedua, siswa mendengarkan dengan seksama dan tidak berbicara pada saat guru menyampaikan materi. Dan yang ketiga, siswa dipersilakan atau menyampaikan pendapat apabila mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke, ya anak-anak ya. Berarti 3 kesepakatan kelas kalian untuk mengikuti layanan bimbingan klasikal. Nah, dengan kesepakatan kelas kalian itu ada konsekuensinya enggak? Ada. Apa konsekuensinya anak? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, Menyanyikan butir-butir Pancasila.
kemampuan awal kalian tentang topik sosial media. Ya, apakah kalian pernah berpikir bagaimana caranya bahwa sosial media itu atau penggunaannya bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita? Ya, ada yang tahu, Nana? Ya, silakan Novi. Dengan cara memahami dampak positif dan negatifnya, kita dapat belajar bagaimana sih menggunakan media sosial dengan bijaksana untuk menjaga fisik dan mental kita. Iya, anak-anak, ya, tepat sekali. Silakan berikan aplaus kepada Nah, baiklah anak-anak, dengan topik bijak menggunakan sosial media dalam layanan klasikal terdapat tujuan pembelajaran. Di sini ada 4 anak-anak tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, siswa mampu mendefinisikan dari sosial media. Yang kedua, siswa mampu mengkategorikan jenis-jenis sosial media. Yang ketiga, siswa mampu mencari dampak positif dan negatif dari sosial media. Dan yang terakhir, siswa mampu menentukan penggunaan sosial media. Nah, dari pemaparan Ibu di awal, ada yang belum diketahui anak-anak? Tidak, ya. Berarti Ibu akan melanjutkan ke langkah-langkah layanan klasikal. Di dalam proses layanan klasikal ini, kalian akan dibentuk menjadi suatu kelompok. Ya, setiap kelompok terdiri dari 4 orang siswa. Jumlah kalian berapa? 16. Berarti kalian nanti dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 orang siswa. Kalian nanti pada saat berdiskusi kalian mempunyai peran tugas dari masing-masing kelompok. Ya, tidak boleh tidak aktif anak-anak. Tidak boleh kalian tidak memikirkan apa yang diungkapkan dari permasalahan yang didiskusikan. Ya anak-anak ya, sudah paham? Sudah. Mengerti dengan langkah-langkah layanan klasikal? Mengerti. Bisa Ibu lanjutkan? Bisa. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas sosial media dengan bijak menggunakan sosial media. Di sini Ibu akan lagi mereview atau mengulang apa yang Ibu sampaikan di awal ya anak-anak ya. Di sini anak-anak terdapat ya, di sini terdapat tujuan umum anak-anak ya. Kalian bisa lihat ya, tujuan umum dari layanan klasikal yaitu mampu mengaplikasikan sosial media secara bijak. Nah, apa yang Ibu sampaikan tadi itu ada di tujuan khusus. Tujuan khususnya itu yang pertama, 1, mampu mendefinisikan sosial media. Yang kedua, mampu mengkategorikan jenis-jenis sosial media. Nah, yang ketiga, mampu menyebutkan dampak positif dan negatif sosial media. Dan yang terakhir, mampu menentukan tindakan yang bijak dalam penggunaan sosial media. Kalian hebat ya, luar biasa hari ini ya. Anak-anak, untuk menyegarkan suasana kelas pada hari ini, kita akan bermain ice breaking ya anak-anak ya. Tahu ice breaking? Tahu ya, biar kalian itu suasana kelasnya itu jadi ceria, tambah semangat untuk mengikuti proses pembelajaran ya anak-anak ya. Ibu akan contohkan anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Ya, bisa anak-anak? Bisa. Setelah nanti tepuk semangat, Ibu akan tambahkan dengan yel-yel SMK-nya yang kalian sudah sering lakukan ya anak-anak ya. Bisa? Bisa. Kita coba ya anak-anak? Ya. Oke. Tepuk semangat.
pembelajaran layanan klasikal dengan maksimal nantinya ya. Ya anak-anak, di dalam mengikuti proses layanan klasikal, kalian harus mempunyai yang namanya motivasi dalam diri anak-anak ya. Bagaimana caranya nanti setelah mengikuti pembelajaran layanan klasikal, kalian memperoleh manfaat dari layanan klasikal ini untuk kehidupan sehari-hari kalian ya. Biar tidak nanti pergi dapat pembelajaran layanan klasikal ya. Begitu ya anak-anak ya, kalian harus antusias, kalian harus aktif mengikuti pembelajarannya ya. Kalau belum paham kalian boleh menanyakan kepada ibu ya, di sini selaku guru bimbingan konseling ya anak-anak ya. Nah anak-anak, kalian masih ingat dengan kelompoknya masing-masing? Ya, ibu suruh sekarang kalian memilih kelompoknya yang sudah kita sepakati di awal ya. Silakan anak-anak untuk mencari kelompoknya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Anak-anak ini kelompok 1 ya? Ya, kelompok 1. Kelompok 2-nya? Kelompok 2 yang mana? Oh iya, kelompoknya Budi kelompok 2 ya. Kelompok 3? Ya, ini kelompok 4 berarti ya. Baiklah. Anak-anak, kalian sudah tahu peran dan tugas atau fungsi dari masing-masing kelompok. Kalian sudah pahami tadi di awal? Sudah. Berarti pembelajaran kita akan mulai ya anak-anak ya? Ya. Ibu nanti akan perlihatkan video untuk kalian ya. Silakan kalian untuk menyimak videonya ya. Lalu cantik, lagi apa kamu? Sudah anak-anak? Kalian sudah memahami isi videonya seperti apa? Sudah. Sudah paham apa belum? Sudah. Dapat menyimak ya video apa yang ibu tayangkan tadi ya. Nah, anak-anak, di dalam video yang kalian tonton tadi, sekarang ada 4, yang 1, 2 itu ada 4 permasalahan yang kalian harus didiskusikan bersama kelompok kalian. Ya, pertama, masalah apa yang diungkap dalam video tersebut?
Itu ada yang pertama, menurut pemahaman Anda, apa itu sosial media? Yang kedua, dapat menyebutkan beberapa jenis ya sosial media yang kalian miliki dan jelaskan fungsinya untuk apa. Nih. Terus yang ketiga, dampak positif dan negatif dari sosial media. Dan yang terakhir, menurut Anda, bagaimana kiat-kiat menggunakan sosial media. Nah, dari tugas untuk berdiskusi ini ada lagi yang ingin ditanyakan sama Ibu? Tidak. Kalian sudah paham maksudnya seperti apa? Sudah. Baiklah anak-anak, ini Ibu akan berikan topik diskusinya ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti akan Ibu bagikan lagi kertasnya ya. Ini 1 dulu ya. Ya, kelompok 3 dan kelompok 4. Anak-anak, ini kertasnya nih. Nanti tulis di sana ya. Apa materinya atau aku diskusikanlah sama kelompokmu ya, harus seperti apa pemaparannya, tulis di sini ya. Ini ada kertas untuk kalian. Silakan anak-anak berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing dengan mengungkapkan permasalahan yang terdapat di layar ya. Kalian bisa tulis di sini ya, anak-anak. Anak-anak, di dalam nanti berdiskusi ya, kalian boleh nanti mencari sumber-sumber relevan yang ada. Kalian boleh itu gunakan dan boleh juga kalian berbagi tim sama temennya dalam satu kelompok. Yang pertama siapa membahas, yang kedua siapa yang membahas. Dalam diskusi ini kalau belum kalian paham dan mengerti, silakan bertanya sama Ibu ya. Silakan anak-anak. Ditulis ya. Bagus sekali tulisannya ya, rapi. Ada yang belum dipahami anak-anak? Tidak. Sudah paham semua ya. Silakan kerjakan dengan baik. Silakan cari sumber-sumber yang relevan untuk berdiskusi mengenai sosial media ya.
Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Silakan dibuat dulu. Anak-anak, kalau nanti sudah selesai kalian berdiskusi, silakan sampaikan nama kelompok kalian pada ibu ya. Ada yang sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Baik anak-anak, kita akan sudah kalian berdiskusi tadi ya mengenai mengungkapkan permasalahan yang ada di layar. Sekarang kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Baik anak-anak, kepada kelompok 1 silakan ke depan untuk mempresentasikan dan sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing ya. Silakan kelompok 1. Tangan dari Selamat pagi teman-teman. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Aisyah Santi dan sebelah saya Eva Yanti dan sebelah saya Lestia Lestari dan sebelah saya Putra. Baik, jadi tadi kita sudah menyimak video yang memiliki dampak negatif bagi kita semua. Selanjutnya di sini kami akan melanjutkan untuk mendefinisikan sosial media yang akan dibawakan oleh Eva. Baik, di sini saya akan mendefinisikan apa sih itu media sosial. Media sosial adalah suatu media yang dapat mempermudah kita dalam memperluas jaringan pertemanan, melakukan komunikasi jarak jauh, maupun sebagai media penyebaran informasi secara cepat. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis media sosial dan juga fungsinya yang akan dijelaskan oleh Sedayu. Jenis-jenis media sosial dan fungsinya. WhatsApp berfungsi untuk mengirim dan menerima berbagai media dari jarak jauh cepat seperti teks atau pesan, foto, video, dokumen, lokasi, serta panggilan video atau panggilan suara. Instagram memiliki fungsi sebagai media sebagai foto atau video. Selain itu, Instagram juga berfungsi sebagai media interaksi, komunikasi, dan sebagai media untuk menemukan suatu informasi atau berita. Baik, berikutnya saya akan membacakan apa saja sih dampak positif dan negatif dari bersosial media. Jadi yang pertama, dampak positif bersosial media itu dapat berkomunikasi jarak jauh dengan orang lain. Yang kedua itu membantu pelajar mencari referensi. Yang ketiga itu memudahkan penyebaran informasi. Selanjutnya dampak negatif dari bersosial media itu kita menjadi malas. Setelah itu kita akan menyebabkan kecanduan handphone. Setelah itu dapat menyebarkan informasi palsu. Jadi selanjutnya, jadi di sini saya akan membacakan itu kiat-kiat menggunakan sosial media. Yang pertama yaitu hati-hati dalam membagikan data pribadi dengan sembarangan sosial media.
Yang kedua yaitu menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. Dan yang ketiga, jangan langgar hak cipta. Yang keempat yaitu bijak dalam mengatur waktu. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Saya. Baik, kepada Apila dipersilakan untuk bertanya. Untuk pertanyaannya, coba berikan beberapa contoh di sekolah dampak menggunakan sosial media yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Silakan kepada penyaji untuk menjawab pertanyaannya dari Apila ya, tadi sudah disebutkan. Silakan kelompok penyaji untuk menjawab. Masih ingat dengan pertanyaannya? Masih. Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Apila. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Eva dari kelompok 1 akan menanggapi pertanyaan dari Apila. Kalau dilihat dari dampak positif, sosial media sangat memudahkan siswa untuk mengakses informasi terkait pelajaran dan akademis, baik dari sumber belajar maupun tutorial untuk membantu pemahaman siswa. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Ayu Santi dari kelompok 1. Akan menambahkan sebagai tempat berkolaborasi dan diskusi, siswa dapat menggunakan media sosial untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam tugas-tugas sekolah dan bertukar ide maupun informasi. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Ayu Santi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Lestari dari kelompok 1. Saya akan menambahkan sedikit, yaitu selain media sosial juga dapat memfasilitasi pembelajaran online selama pandemi. Media sosial menjadi platform utama untuk pembelajaran virtual, memungkinkan siswa mengikuti kelas dan berinteraksi dengan guru serta teman sekelas. Apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Bisa ya. Itu pemaparan dari kelompok 1 mengenai apakah sosial media bisa mempengaruhi hasil prestasi belajar siswa. Apakah bisa diterima dulu, Apila? Bisa. Nah, dari presentasi kali ini ada lagi yang ingin bertanya. Saya, Bu. Apa saja yang mempengaruhi dampak sosial media? Silakan dicatat dulu ya. Apa saja yang mempengaruhi dari dampak sosial media? Ya. Silakan kelompok penyaji untuk menanggapi. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Eva dari kelompok 1 akan menanggapi pertanyaan dari Rida. Apa saja yang mempengaruhi dampak dari media sosial? Di sini saya akan menyebutkan 2 dampak yang mempengaruhi media sosial, di mana dapat menurunkan produktivitas manusia, dan yang kedua yaitu rentan terkena penipuan karena seringnya menggunakan media sosial yang kurang bijak. Apakah jawaban bisa diterima? Bisa, Rida ya. Baik, Ibu akan simpulkan ya dari presentasi kelompok 1 tentang media sosial, bahwa media sosial itu sebagai tempat untuk berdiskusi dan berkolaborasi bagi peserta didik atau siswa di dalam membuat tugas-tugas atau bertukar ide ya, dan sebagai juga tempat untuk pembelajaran kelas online bagi pendidik atau guru ya anak-anak ya. Tadi dampaknya sudah disebutkan bahwa dalam media sosial itu terdapat 2 dampak ya, dampak positif dan negatif ya anak-anak ya. Baik anak-anak, silakan berikan aplaus kepada kelompok 1 karena sudah mampu mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik ya. Ya, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk ya beserta
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan para peserta. Om Santi 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 Om. Baik anak-anak ya, Ibu akan lanjutkan materi dengan media sosial. Ya, tadi sudah dipresentasikan, Ibu akan menambahkan sekarang dampak positif dan bagian-bagian dari media sosial. Ya anak-anak ya. Baik anak-anak, ini Ibu akan tayangkan video ya, dampak positif dari media sosial ya. Apa yang menyibukkan mereka? Sosial media. Tahukah Anda? Hasil riset menunjukkan bahwa remaja usia 15 sampai 19 tahun mendominasi penggunaan internet di Indonesia 64%. Remaja masa kini begitu identik dengan smartphone di tangan hampir 24 jam. Apa yang telah menyibukkan mereka? Yang lain adalah dunia online, seperti Facebook, Twitter, Zoom, Web, UM, Line, WhatsApp, Instagram, Sebagai sarana komunikasi modern dengan adanya media sosial akan berdampak negatif serta positif. Dampak positif, anak remaja dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di zaman digital seperti saat ini. Memperluas jaringan pertemanan, anak dan remaja akan menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia, meski sebagian besar di antaranya belum pernah mereka temui secara langsung. Situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati, serta media sosial sebagai media pertukaran data dan media untuk mencari informasi atau data. Dampak negatif, kemalasan, pornografi, penipuan, chatting, media. Dampak negatif sosial media terhadap para remaja memberikan pemahaman kepada remaja tentang bahaya situs jejaring sosial, mengawasi remaja dalam berinternet atau berjejaring sosial, kenalkan aktivitas kreatif lainnya dengan jejaring sosial. Jadi, perencanaan komunikasi yang baik dari kalangan guru di sekolah, terlebih dari orang tua yang ada di rumah, maka diharapkan dampak negatif yang muncul akan terminimalisir. Mari kita selamatkan generasi muda dari orang yang cerdas. Oke, ya itu tayangan tadi video mengenai dampak positif dari sosial media. Nah, Ibu mau menguji kemampuan kalian dulu di dalam bidang sosial media. Ada yang tahu nggak apa itu sosial media? Saya Ya, Sukreni silakan. Secara keseluruhan, media sosial menawarkan banyak manfaat, hal komunikasi dan akses informasi, namun penting untuk menyadari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan, seperti kecanduan dan penyebaran informasi yang salah. Oleh karena itu, menggunakan media sosial harus dilakukan dengan bijaksana untuk memaksimalkan manfaatnya sambil meminimalkan risiko yang ada. Dan ada juga jenis-jenis media sosial yang saya ketahui, ada Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. Ya, bagus sekali ya Sukreni. Ya, silakan diberikan aplaus untuk Sukreni ya. Baik anak-anak, Ibu akan lanjutkan ya ke slide materi berikutnya. Nah,
ini ada materi yaitu sosial media. Bahwa sosial media itu ada sebagai media online yang mendukung interaksi sosial dengan menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Ya anak-anak ya. Selanjutnya, nah ada beberapa jenis sosial media. Ya, seperti yang tadi kalian diskusikan, ya hasil presentasinya yaitu ada beberapa jenis sosial media yang kalian ketahui. Tadi sudah kalian sebutkan kan? Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, apalagi anak-anak? WhatsApp. Semua sosial media itu mempunyai fungsi ya anak-anak ya. Jadi kita gampang berada di zaman teknologi yang super canggih. Ya, jadinya segala proses pembelajaran sekarang sudah bisa di media sosial. Contohnya saja guru memberikan pengumuman nih. Berarti sekarang guru itu sudah mengikuti grup kelas kalian. Itu salah satunya media sosial apa anak-anak? WhatsApp. Ya, sudah bisa dipahami? Sudah. Itu akan lanjutkan lagi ke slide berikutnya ya. Nah, di sini ada dampak positif dan negatif media sosial. Dampak positifnya yang pertama dapat belajar mengembangkan keterampilan. Terus yang kedua memperluas jaringan pertemanan kalian. Ini contohnya apa anak-anak? Facebook. Kalau kalian ingin mencari pertemanan yang lama dulu di SMP boleh. Nih, tinggal buka akun Facebook kalian ya. Terus yang ketiga itu adalah situs jejaring sosial membuat anak remaja lebih bersahabat. Nih, selanjutnya ada media pertukaran data. Yang kelima yaitu media untuk mencari informasi atau data. Ya. Selanjutnya ada kemudahan memperoleh informasi. Contohnya kayak tadi anak-anak nih, Ibu sarankan untuk mencari sumber-sumber yang relevan. Kalian silakan gunakan HP Androidnya untuk search di Google. Kan sudah canggih itu. Ya, apapun nanti tugasnya boleh kalian cari di sana ya, untuk tambahan materinya. Terus yang ketujuh dari dampak positif itu ada kemudahan bertransaksi dan berbisnis. Zamannya sekarang sudah kita menggunakan apa anak-anak? QRIS ada, M-Banking ada ya. Kalau sekarang berbelanja online shop itu gampang ya anak-anak ya. Asalkan ada saldo di ATM atau di rekening kalian ya. Baik anak-anak, itu dari dampak positif. Terus sekarang ada dampak negatif. Kecanduan, kondisi fisik lemah, lemahnya interaksi sosial, pornografi, penipuan, karding, perjudian, dan cyberbullying ya. Ibu akan lanjutkan lagi ke slide berikutnya ya. Bagaimana kiat-kiat untuk menggunakan sosial media dengan bijak? Yang pertama, filter pertemanan. Yang kedua, pasang identitas asli. Yang ketiga, pasang foto profil yang sewajarnya. Terus yang kelima, pikir dahulu sebelum membuat status, nanti takutnya ada yang tersinggung. Yang keenam, jauhi perdebatan. Dan yang terakhir, pastikan akun Anda
memberikan pemahaman saya tentang menggunakan sosial media. Dan saya juga mengetahui dampak positif dan negatif setelah mempelajari layanan ini. Di samping itu juga saya mampu nantinya menentukan tindakan dalam menggunakan sosial media. Ya, bagus sekali ya. Itu pemaparan dari Budi. Silakan berikan anak-anak, pada sosial media yang kita bahas pada topik layanan klasikal dapat Ibu simpulkan secara keseluruhan ya, bahwa media sosial dapat memberikan manfaat dalam pendidikan jika digunakan secara bijak. Namun di sini perlu adanya guru ya, pengawasan bimbingan dari orang tua serta guru untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi dan memaksimalkan potensi positif bagi peserta didik ya anak-anak ya. Baik anak-anak, tadi sudah diberikan kesimpulan pada Budi ya, sudah menyampaikan bagaimana hasil layanan klasikal ya. Itu tujuannya agar nanti di kehidupan sehari-hari bisa bermanfaat. Ada yang kalian tanyakan? Tidak. Semua sudah bisa dipahami? Sudah. Nah, kalau sudah, Ibu akan berikan angket ya. Di sini evaluasi hasil dan proses. Silakan kalian isi identitas kalian ya. 2, 3, 4. Sudah? Kasih temen biar singkat. Satu-satu ya Kak ya. Silakan diisi. Ya, anak-anak ya. Oh iya, ada yang lebih. Anak-anak silakan ya diisi sesuai dengan di sana sudah ada rentangannya ya. Ini tidak akan mempengaruhi hasil belajar kalian nih. Silakan diisi dengan sejujur-jujurnya ya anak-anak ya. Sudah? Sudah ya? Sudah. Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan anak-anak. Ya. Oke. Bantu Ibu ya untuk mengumpulkan ya dari teman-temannya ya. Sudah ya, yang di belakang sudah? Sudah. Baik anak-anak semuanya ya, kalau anak-anak sudah paham dan mengerti apa itu media sosial ya, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai topik pembulian ya. Artinya kalian siapkan nanti posternya ya, kalian nanti minggu depan silakan membawa kertas manila ya. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, baiklah anak-anak. Pada pertemuan kali ini Ibu akan akhiri ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Semoga materi layanan klasikal ini bisa bermanfaat bagi kehidupan nanti, baik kalian di sekolah maupun di luar sekolah. Sekian dan terima kasih untuk hari ini.